Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN dan UNDP berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Terkait hal itu, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Mirna Asnawati Safitri selaku Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan juga Sumber Daya Alam Otorita IKN telah tersambung bersama kami, Voice of Indonesia, melalui sambungan Zoom. Langsung saja saya sapa. Halo Ibu Mirna, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Ini Ibu Mirna, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN dan UNDP ini baru saja ya berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan. Nah ini pendengar Voice of Indonesia mau tahu seperti apa bentuk kolaborasi tersebut? Ya, jadi tanggal 21 Maret kemarin waktu New York, kami Otorita Ibu Kota Nusantara menandatangani MOU dengan UNDP Global di kantor markas besar PBB di New York. MOU itu bertujuan untuk saling mendukung di dalam pengimplementasian pembangunan inklusif di dalam program kota berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Seperti diketahui bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN yang saat ini sedang dimulai pembangunannya di wilayah yang dulu menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, memang bertujuan untuk membangun ibu kota yang selaras dengan alam, ibu kota yang ingin memulihkan kembali ekosistem hutan yang sudah terlanjur rusak, ibu kota yang dibangun selaras dengan kebutuhan untuk membangun sesuai dengan daerah-daerah aliran sungai, atau kita juga bisa sebut kota spons. Kemudian juga dengan penggunaan teknologi cerdas. Jadi 3 tagline penting dalam IKN sebagai kota hutan berkelanjutan, IKN sebagai kota spons, dan IKN sebagai kota cerdas, itu dibungkus di dalam tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian kerjasama dengan UNDP ini kami lakukan. Oke. Baik, dan ini kan juga termasuk ada 8 prinsip pembangunan IKN ya, dan ini juga tercakup dalam poin-poin inisiatif bersama tersebut ya, Bu Mirna ya? Ya, betul Mbak. Jadi inisiatif itu adalah untuk bagaimana pembangunan inklusif itu terejawantahkan di dalam pelaksanaan atau penjabaran 8 prinsip pembangunan IKN. Oke, baik. Dan kemudian Bu, ini kan kerjasama akan membantu pemerintah Indonesia juga dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju visi Indonesia 2045 ya Bu ya. Mungkin untuk hal ini seperti apa implementasinya? Ya, jadi satu hal yang ingin saya ulangi lagi bahwa di dalam kerangka kerjasama ini kata kunci pentingnya adalah pembangunan yang inklusif. Artinya semua pihak, kelompok-kelompok masyarakat yang berada di IKN ataupun di Indonesia secara lebih luas itu akan menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN tersebut. Apakah perempuan, apakah anak-anak, lansia, kemudian kelompok dengan ekonomi yang juga berbeda dan lain-lain, termasuk juga masyarakat adat, itu menjadi bagian penting di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kalau itu semua bisa kita dukung bersama-sama dengan komitmen yang tinggi, maka itu akan menjadi cermin bagaimana multikulturalisme di Indonesia itu secara real itu bisa kita lihat. Kita juga tahu bahwa kita negara dengan berbagai etnis, negara dengan berbagai agama dan lain-lain. Nah, keragaman itu perlu dibungkus di dalam sebuah semangat solidaritas untuk saling menghormati dan lain-lain. Jadi itu akan menjadi sebuah simbol identitas nasional penting bagi Indonesia yang sangat beragam ini. Oke, baik. Dan ini sebetulnya kan bukan MOU pertama ya, Bu Mirna ya, karena sebelumnya ada juga dengan CLC. Dan berdasarkan dengan kepercayaan dan juga kolaborasi bersama, ini semakin mengukuhkan IKN Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan dan juga seperti yang tadi Bu Mirna sampaikan ya.
Ya, jadi sudah ada beberapa MOU dengan lembaga-lembaga internasional, tetapi dengan lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah yang pertama. Nah, dengan MOU itu menunjukkan bahwa dunia internasional mempunyai kepercayaan dan sekaligus juga harapan bahwa pembangunan IKN ini dapat melaksanakan beberapa prinsip-prinsip dasar penting yang telah disepakati di tingkat global, termasuk yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan berbasis gender, perlindungan terhadap hak perempuan, pembangunan berkelanjutan secara umum, Sustainable Development Goals, dan lain-lain. Itu menjadi bagian penting yang akan dilaksanakan di IKN. Nah, karena itu penting saya ingin sampaikan bahwa membangun ibu kota yang ada di Nusantara ini bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi kita sedang membangun peradaban, membangun kebudayaan yang itu tadi disebutkan di dalam 8 prinsip yang tadi sudah disampaikan itu. Oke, baik. Dan ini menjadi apa ya, semacam poin penting dengan UNDP sebagai kepercayaan dunia internasional ya. Ya, persis seperti itu. Baik. Dan ini juga hadir dalam UN 2023 Water Conference ya, Bu Mirna ya. Dan ini mungkin boleh diceritakan juga nih terkait konferensi tersebut, ada concern ataupun juga kontribusi Indonesia pada forum berbagi pengalaman dan juga solusi mengenai penanganan bencana terkait air ini? Ya, jadi sehari sebelum UN Water Conference itu kami bersama-sama menghadiri satu panel khusus seperti itu. Bapak Kepala Otorita IKN, Bapak Bambang Susantono menjadi salah satu pembicara utama di dalam pertemuan tersebut. Memang yang dibahas adalah berkaitan dengan water management dan disaster. Dan ini sangat penting bagi IKN karena satu, di wilayah IKN sendiri itu terdapat beberapa daerah aliran sungai dan kita sangat menyadari bahwa water management itu atau pengelolaan air yang baik, pengelolaan air yang menggunakan teknologi yang cerdas itu nanti akan mewarnai model pembangunan yang ada di IKN seperti itu. Jadi di dalam desainnya memang mitigasi terhadap bencana yang muncul berbasis air atau bencana hidrometeorologi itu memang sejak awal sudah disiapkan. Nah, saat ini telah dibangun bersama dengan Kementerian PUPR beberapa infrastruktur pengendalian banjir tersebut. Namun kita juga tahu bahwa water management ini bukan persoalan yang sederhana. Ini harus melibatkan kerjasama dari beberapa daerah yang sama-sama dilalui oleh satu daerah aliran sungai tertentu. Jadi karena itu poin penting bagi kami di IKN adalah bisa mendorong kerjasama dari daerah-daerah yang ada di sekitar untuk kita sama-sama mengembangkan sebuah pengelolaan daerah aliran sungai yang baik seperti itu. Jadi water management dalam kaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai ini menjadi sebuah poin penting di dalam pembangunan IKN. Oke, nah mungkin untuk diharapkannya di IKN nanti Bu terkait dengan water management yang sangat baik, kemudian juga mitigasi berbasis air yang sudah disiapkan, kemudian infrastruktur yang sudah disiapkan juga gitu ya. Kira-kira akan seperti apa nih Bu terkait dengan penanganannya itu? Maksudnya penanganannya bagaimana ya? Maksud kami akan seperti apa sih yang di IKN dengan terkait dengan mitigasi berbasis air yang sudah disiapkan? Apakah ini juga akan mencegah pastinya ya tidak akan terjadi banjir di IKN seperti itu? Kami mengupayakan. Jadi di dalam desain itu memang sudah difikirkan agar ada mitigasi terhadap banjir karena tadi lokasi IKN juga dilalui oleh beberapa daerah aliran sungai. Ya, jadi di dalam desainnya dan di dalam pembangunan awal itu juga sudah dipikirkan dan sudah mulai dilakukan. Tetapi kita juga tahu bahwa yang namanya banjir ini bukan single faktor. Seperti itu kan ada banyak mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Mulai apakah di hulu itu hutannya terjaga atau tidak. Nah, kaitan dengan ini maka yang di IKN ketika kami mengusung pembangunan kota hutan yang akan memulihkan kembali area-area rusak yang gundul dan lain-lain itu menjadi area hutan, otomatis
maka areal-areal di hulu itu akan diselamatkan sehingga bisa menjadi wilayah penyimpan air yang baik. Kemudian itu akan terus sampai ke hilir, termasuk juga perilaku warga sebenarnya di hilir itu. Jadi perilaku yang mungkin tidak terlalu peduli terhadap badan-badan air itu paling tidak harus mulai berubah. Jadi kita juga akan menempatkan sungai, badan-badan air di bagian yang penting di dalam keindahan kota. Oke, baik. Ini jadi kalau ada selama ini perdebatan terkait hal tersebut sudah bisa terjawab ya, dan juga sudah bisa was-wasnya berkurang gitu ya. Dan ini membuat kita jadi semakin penasaran nih dengan IKN, dan mungkin siapa tahu di RRI bisa menjadi yang pertama kali juga ya, atau mungkin dalam waktu cepat yang juga bisa pindah ke IKN ya, Bu Mirna ya. Ya, kita mengharapkan demikian ya Mbak ya, karena RRI kan sebagai suara rakyat dan suara pemerintah itu kan bisa menjadi mitra penting untuk menyampaikan termasuk juga progres-progres pembangunan yang ada di IKN. Oke, baik. Ibu Mirna Safitri, terima kasih banyak atas informasinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perkembangan IKN dari bidang lingkungan hidup dan juga sumber daya alamnya. Dan tentunya kita semua berharap untuk yang terbaik dan juga semakin progresnya juga semakin berjalan dengan baik dan lancar. Ibu Mirna, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Mirna Asnawati Safitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan juga Sumber Daya Alam Otorita IKN. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.